Ya, ini kebun durian usia 2 tahun, Januari besok 2018. Ini bulan Desember tanggal 4. Ya, kita mau buat video cara menanam durian di bekas lahan sawah atau bekas padi. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau buat video tentang tata cara menanam durian di bekas sawah atau bekas padi. Karena bekas sawah ini berbeda tanahnya dengan di halaman rumah atau di kebun. Jadi cenderung di sawah ini ada yang namanya lapisan endapan atau disebut di sini wadas. Nah, ini kita udah sampai wadas. Dia endapan di mana posisinya itu di bawah tanah gembur, dia keras. Akar durian ini tidak bisa nembus untuk lapisan ini. Ini kita bersihkan dulu. Kita mau lihat lapisan wadasnya. Untuk wadas ini keras, tidak gampang pakai cangkul, makanya kita nanti mau menggunakan alat ini. Nah, ini lapisannya ini keras, beda sama yang gembur. Jadi gembur endapan ini keras kayak wadas. Kalau di sini bahasanya wadas. Ya, nanti kita menggunakan sosrok atau ini alat untuk menggemburkannya, linggis, pakai linggis. Ya, ini kita haluskan biar pemirsa melihat lapisannya keras. Akar durian tidak bisa menembus untuk lapisan ini. Kuncinya harus hilang, lapisan ini harus dibuang. Karena tidak dibuang, ini akar durian tidak mau ke bawah, jadi ke samping. Nanti ke samping kita yang rugi karena tidak bisa menembus. Otomatis pada saat kemarau sangat kekurangan air karena lapisan ini hanya beberapa senti, kira-kira 30-40 senti. Nah, untuk sampingnya ini penguapan. Nah, ini kita zoom. Nah, keras kayak padat tapi agak berbatu, endapan. Ya, kita menggunakan ini sosrok atau menggunakan linggis untuk menggemburkannya. Nah, ini berbeda, agak keras. Jadi lapisan ini di bawah tanah gembur. Karena dia dulu sering sawah, sering kena air, jadi mengendap. Nah, ini sangat keras, kita bisa lihat tanahnya. Agar durian ini menancap ke dalam akar tunggangnya, biar tidak roboh nantinya kalau besar. Juga tidak bacek, tidak kelebihan air pada saat hujan. Kita gali sampai habis lapisan ini. Ini wajib hukumnya kalau di bekas sawah. Cuman beda sawah, beda tempat, ukurannya berbeda-beda. Ada yang 25 cm, 30 sampai 40 cm. Nah, ini kita hilangkan, agak keras. Lapisan itu juga masing-masing, ada yang tebal, ada yang agak tipis. Nah, nanti kita lihat, coba pegang lapisannya, bentuknya mirip batu, tanah yang padat tapi sudah menghitam. Nah, ini ya, ini dia agak keras ya. Ini keras kayak batu, mirip. Tidak empuk. Nah, ini wajib dihilangkan. Nah, ini endapannya keras. Akar durian tidak mampu menembus ini. Ini kuncinya untuk di sawah, di bekas padi harus hilang, wajib hilang. Jadi kita gali cukup dalam memang untuk membuang lapisan ini. Kayak batu, mirip-mirip batu.
endapan. Sebenarnya dia endapan air sama pupuk-pupuk kimia dulu, mengendap, mengeras. Nah ini sudah agak dalam, udah agak hilang. Nah, setelah lapisan endapan ini hilang, tanah jadi gembur lagi, kayak normal. Nah, ini kita buat tanggul biar air hujan tidak mengenang, jadi langsung keluar seandainya hujan lebat. Ini lubangnya. Nah, jadi ini ada batasnya, ini batasnya mulai gembur itu ke bawah. Ini lapisan endapan keliling. Ini yang agak keras kelihatan. Ini terus. Ini kita hilangkan semua, kita angkat. Nanti tanah ini menjadi gembur. Di bawah lapisan ini gembur. Nah ini dingin, empuk, ya, sangat gembur. Nah ini harus sampai ini, karena akar durian nancap sampai ini akan bagus pertumbuhannya. Ya, ini kita persiapkan lubang-lubangnya. Memang cukup lama membuat lubangnya karena harus menghilangkan endapan. Ini kita menggunakan pupuk ini, pupuk petrokimia organik, yang organik. Kita menggunakan organik. Tidak disarankan untuk naruh pupuk kandang yang baru di lubang untuk tanam durian. Kita menggunakan pupuk ini karena pupuk ini sifatnya kering, walaupun organik dia kering, tidak terlalu basah seperti kotoran sapi. Ya, kita kasih dasar, pupuk dasar, pupuk ini lumayan banyak. Ini pupuk dasar. Nah, yang ini sifatnya kering, tidak basah seperti kotoran sapi atau apa. Ya. Nah, ini dingin, kalau di tanah dingin rasanya. Nah, ini kita padatkan. Nah, yang ini untuk pupuk awal. Jadi kita campur lagi dengan tanah biasa, ya, untuk nutup pupuk dasar. Nah, ini pupuk awal, pupuk untuk awal durian tumbuh. Setelah itu ada pupuk dasar yang nantinya untuk durian juga, untuk usia-usia di atas 3 bulan. Jadi kita sampai 2 tahun tidak memupuk durian, hanya mainnya POC semprot untuk batang dan daun. Ini kita aduk sampai rata. Setelah itu kita timbun lagi ke lubang untuk menutupi pupuk dasar. Berbeda sifatnya dengan pupuk kandang biasa. Nah, kita bersihkan gulmanya, kita ratakan, kita padatkan, kita kasih pupuk awal lagi, ya. Nah, untuk penanaman durian tidak boleh terlalu dalam, apalagi sampai hasil graftingnya itu tertutup, itu tidak boleh. Nah, ini kita bersihkan gulmanya, buang, ya, bekas ilalang. Nah, jadi nanamnya di atas, tapi lubangnya cukup dalam, bertujuan akar masuk ke bawah, bukan ke samping. Nah, ini untuk teman-teman nanam durian, kalau lahannya ini tidak bisa disiram setiap hari alias tada hujan, ya, kita harus potong polybagnya bawah. Jadi dibiarkan polybag sampingnya kita potong bawah, kita lubangi, buang, bertujuan akarnya masuk ke dalam. Jadi akar itu tidak ke samping. Takutnya kalau kemarau nanti penguapan dari sinar matahari. Nah, kalau ini memungkinkan, nah, diiris, ya, diiris, bawahnya dibiarkan biar tumbuh ke bawah. Ya, tapi kalau
teman-teman ini mempunyai sawah yang bisa disiram, kayak kita ini dekat sungai, itu ada sungai itu sepanjang sawah, kita lepas semuanya, jadi kita bisa siram setiap saat. Nah, kita lepas semua. Kalau ndak yang bisa siram, polybagnya biarkan, bawahnya aja dilubangi, bertujuan untuk akarnya lari ke bawah. Nih. Untuk penanaman durian itu hanya sebatas garis akar aja, jangan melebihi garis akar nih. Nah, ini garis akar, ratakan nanti. Nah, nanti dibuat tanggul untuk aliran air pada saat hujan, agar tidak terjadi penggenangan air. Ini. Sedikit demi sedikit kita kasih campuran tanah dengan pupuk tadi, tujuannya untuk pupuk awal. Jadi akar ini tidak langsung kena pupuk dasar hanya untuk cadangan. Ini udah hampir selesai, tinggal buat tanggulnya. Nah, itu yang sudah selesai sana. Nah, ini kita mau tunjukkan hasil yang sudah jadi. Nah, ini tumpang sari dengan tanaman kacang cabai. Ya, sarankan kacang tanah sebagai mulsa ini. Ini untuk tanaman yang sudah jadi usia 2 tahun kurang sedikit. Ini bulan Desember, Januari besok 2 tahun. Bibit 75 cm. Ini kita tumpang sari dengan kacang tanah, bertujuan untuk mulsa sebagai kelembapan. Nah, jadi air itu tidak berlebih tetapi tidak kekurangan air, alias lembab. Jadi tanah ini dingin. Nah, durian pengennya seperti itu, bagusnya seperti tanah kayak di mulsa gitu. Nah, ini kita mulsanya menggunakan kacang untuk tumpang sari. Satu, dapat hasil, nunggu durian ini berbuah. Nah, ini usia 2 tahun kurang 1 bulan. Ya, ini sengaja belum dipangkas untuk pemangkasan tunas airnya, nunggu musim panas, awal musim panas, biar tidak terjadi pembusukan di ranting. Ini alhamdulillah batangnya juga sudah lumayan besar, rimbun. Memang sengaja belum dipangkas, nunggu musim panas, awal musim kemarau. Ini tumpang sari dengan kacang tanah, bertujuan sebagai mulsa alami. Selain mulsa, manfaatnya mulsa ada, hasilnya juga ada. Ini batangnya juga lumayan. Ini, nah sudah agak besar. Ya. Jadi kita sambil menunggu hasil durian 4-5 tahun, kita sudah bisa tanah ini menghasilkan dengan tumpang sari kacang ini, kacang-kacangan sebagai mulsa alami. Nomor 2, hasilnya juga lumayan, tidak kalah sama dengan padi. Ini. Nah, batangnya sudah sepergelangan tangan, rimbun. Ya. Kita menggunakan organik semprot untuk daun batang. Nah, jadi sampai 2 tahun tidak usah dipupuk lagi, tidak apa-apa. Ini full organik. Ini juga lumayan besar. Ini kacangnya sebagai mulsa, jadi penguapan dari sinar matahari berkurang. Ini kacangnya juga subur, kebunnya juga agak bersih, menghasilkan, sehingga tumpang sari ini menguntungkan. Sambil nunggu panen duriannya, kita udah dapat hasil dari tumpang sarinya. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi. Ya, selamat siang.